rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Artinya kalau bapak-bapak sesepuh sepuh yang ada di RW 21 yang ada yang usia 79 tahun atau lebih, nah ini artinya sudah cukup panjang. Tetapi ketika mengelola sebuah negara Republik Indonesia, Sabang sampai Merauke yang ratusan juta orang, artinya mengakomodasi semua kepentingan dan luar biasa. Kemudian yang perlu kita syukuri kaitannya dengan NKRI harga mati, kalau kita bisa belajar atau mempelajari bangsa lain, ini kalau kita tengok lewat Google dan sebagainya, melihat negara Afghanistan. Afghanistan ini hanya ada 5 suku bangsa yang besar, tetapi untuk menyatukan yang 5 ini susahnya menanggung. Bahkan pernah mengundang Guru Perdamaian dari Indonesia yang Bapak kita Abdul Yusuf kalah. Hanya 5 suku besar yang ada di Afghanistan itu susah setengah tol itu ya, tolnya susah, sering gesekan dan gesekannya kelas berat. Nah, kalau kita di Indonesia ini apakah ada yang hafal suku bangsanya ada berapa, puluhnya ada berapa, kemudian bahasanya ada berapa, bahasa masing-masing di Pulau Jawa saya sudah ada berapa, kemudian agama juga lebih dari 1, tetapi sangat luar biasa. Apalagi kalau pas ada pertandingan sepak bola Indonesia melawan Madrid, ini semua luar nonton ini, semangatnya luar biasa. Sudah merupakan itu dari NTT, Sumatera, Jawa dan sebagainya sudah untuk Indonesia. Kemudian kalau di waktu kemarin yang sangat dekat ada Olimpiade, semua melihat di layar TV sambil deg-degan. Yang pertama panjat dinding ya, panjat dinding ini adalah atlet dari Pontianak. Semua nonton dan ketika berhasil dengan hitungan hanya 0,02, kemudian kita meraih emas, semua terharu. Sudah kita lupakan Indonesia kabeh bahagia, miliknya sudah tidak bisa dihargai, sudah luar biasa.
medali emas bisa menyatukan seluruh Indonesia. Kemudian sorenya tambah lagi angkat besi. Yang sejarahnya angkat besi di Indonesia itu paling mulai perak atau perunggu. Perak ya. Alhamdulillah ini. Kalau Eko Yuli perunggu, negara perunggu. Nah kemarin itu ternyata ada rezekinya, latihan yang keras, menang. Dan kalau bisa bapak ibu, anak-anak adik melihat namanya Julian bisa dilihat lagi. Ini juga menyatukan luar biasa. Dengan olahraga bisa menyatukan. Karena kalau lewat yang lain agak susah. Lewat ekonomi susah lewat menyatukan Indonesia agak susah. Tapi kalau lewat salah satu olahraga, kemudian kegiatan ini semua dari anak-anak, remaja, sampai orang tua bisa berdepan diri bersatu, menangis bersama, bersyukur bersama di momen yang sangat tepat di bulan Agustus. Inilah luar biasa yang bisa disatukan dari salah satu kegiatan yang kita cintai bersama. Bahkan kalau panjat tebing dinding, sebetulnya olahraga yang rata-rata belum semua. Tetapi sudah nyatakan kalau di Yogyakarta termasuk artinya bagus-bagus, ada sedikit dan sebagainya mungkin bagus. Kemudian angkat besi juga di Jogja kurang populer. Tetapi ketika sudah membawa ke Indonesia, bahkan kemarin yang putri tetap nilai ngobrol dengan yang sebaya dan sebagainya, kami mohon maaf. Kemudian di suatu waktu kami juga sudah ngasih ke Pak Dukuh, kapan-kapan ada kumpulan RB saya dijamin insya Allah merapat, tetapi di dalam Pak Dukuh pernah jamin, artinya kapan-kapan jamin nanti saya ikut insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang akan hormati, mohon izin nanti saya pribadi tidak bisa sampai malam karena besok pagi ini acaranya padat dari pagi jam 7 sampai malamnya tidak tahu seberapa. Ini agendanya sama-sama mensyukuri dan kita ketika kita banyak bersyukur, insya Allah nanti keadaan kita RW 21 ada RT-nya 456 dipun paringi sehat sedaya, panjang umur, banyak rezekinya, bermacam-macam tetapi bersatu. Ini ketika bermacam-macam bersatu itu nilainya lebih dibanding blok hanya satu tanah pun jorok ya. Kali ini nanti ada campuran dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya, bahkan dari luar pulau ada yang nanti ketika bisa bersatu nilainya akan lebih terasa. Karena kami bisa bandingkan, karena kami di kampung kami di sebelah Pereng Merapi di Tenggal sana, kampung ya mereka dulu ya, artinya tidak ada warna-warna yang lain ya kampung itu nggak, kalau sini kan seninya nanti lebih seru. Ini generasi yang disiapkan untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Mulailah melangkah maju dengan hal-hal yang positif. Nanti di tahun 2045 adalah masanya kagum adik-adik dan anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan kita bisa memaknai rapat ini. Di dalamnya kita bisa merenung. Kemudian kita bisa bersyukur. Dan kemudian kita juga mengirim doa pada para pahlawan, para pejuang bagi bangsa ini, sehingga di malam tirakat ini memperingati kita bersama-sama dalam proklamasi yang ke-79 ini, kita bisa ya memaknai bersama bagaimana perjuangan para pendiri bangsa ini. Kita bisa kilas balik sebelum Indonesia ini
diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Nah, sebenarnya pejuang-pejuang itu dimulai dari para pahlawan sebelumnya. Ada 45 yang lalu itu pas Bapak Soekarno-Hatta itu proklamasi bisa bersama masa Pulau Jawa ini seorang pejuang akhir hidup kita yaitu Pangeran Diponegoro. Dia seorang orang Muslim berjuang untuk mengusir penjajah, bahkan terakhir diasingkan sampai ke Makassar dan meninggal di sana. Dia ikhlas dalam perjuangannya. Di samping mereka paling kita harus melakukan yang positif, kita harus berprestasi. Itu salah satu contoh yang bisa kita mengisi kemerdekaan ini. Dan selanjutnya hal yang mungkin ini sepele dan kecil yang bisa kita lakukan, dan ini juga menjadi masalah di Indonesia, di Jogja khususnya, bahkan di Sleman, ada sampai di Panewan dan Kedua ini. Pada tahun 2024, tanggal 16 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tiada hentinya melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan kerakatan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam kerakatan menjadi salah satu tradisi perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang digelar oleh masyarakat. Kerakatan merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kemerdekaan yang telah kita jalani selama 79 tahun ini. Tirakat juga merupakan media perenungan atas nilai semangat perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita ketika berjuang membebaskan negara kita dari penjajahan. Malam tirakatan bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah refleksi atas perjuangan bangsa Indonesia. Pada malam tirakatan ini, saya mengajak seluruh warga Sleman untuk meneladani semangat para pejuang yang berjuang tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Marilah kita berikan kemampuan terbaik yang kita miliki sesuai dengan profesi dan keahlian yang kita miliki untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah dengan ikhlas kita mendoakan para pahlawan pejuang bangsa yang telah memberikan dharma bakti, baik berupa harta, jiwa, maupun raga untuk berjuang dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Kita panjatkan merupakan salah satu wujud penghormatan dan rasa terima kasih kita atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Warga Sleman yang saya banggakan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 Republik Indonesia ini seyogianya kita gunakan sebagai momentum untuk melakukan introspeksi dan refleksi diri, merenungkan apa yang telah kita perbuat untuk membangun Kabupaten Sleman, mengingat tanpa peran aktif dan dukungan dari seluruh warganya, maka pembangunan di Sleman tidak akan dapat dilakukan dengan optimal. Sumbangsih yang diberikan baik sebagai profesional maupun sebagai bagian tatanan sosial masyarakat akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Sleman ke depannya. Untuk itu, tidak henti-hentinya saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi menyatukan langkah untuk kesarangan bangun Sleman dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan tema peringatan kemerdekaan tahun 2024, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju.
Tema tersebut sebagai harapan bahwa bangsa Indonesia harus senantiasa berjuang untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Momen hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia saya harapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan nasionalisme serta untuk mempererat kerukunan, persatuan, dan kesatuan di antara seluruh masyarakat Sleman. Hendaknya keberagaman yang ada di Sleman ini menjadi representasi Sleman sebagai bagian elemen pemersatu bangsa. Terlebih lagi, pada bulan November mendatang, kita akan melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Saya harapkan masyarakat Sleman tetap mengutamakan persatuan dan kerukunan sekalipun berbeda pilihan. Sukses pelaksanaan pilkada tahun 2024 adalah sukses kita semua. Pilkada yang kita laksanakan ini lebih dari sekedar olah politik, namun juga merupakan olah budaya untuk meningkatkan budaya demokrasi agar tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi budaya masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam mewujudkan Sleman yang sejahtera untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman, 16 Agustus 2024, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Sama nahahuna bisa tadi walasi terus ya Allah yang ngapunten ya Allah segala berkat kita ya Allah yang syukur kita ya Allah rencana-rencana kita ya Allah keluarga kita ya Allah guru-guru kita ya Allah dan para pahlawan bangsa Indonesia ya Allah Allahumma afir lahu warhamhu wa'afi wa'afu al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Satu, dua, tiga.